You'll find treasures more valuable than gold. Digging in the Word. Shalom lagi. Terima kasih untuk menghadiri dengar lanjutan tentang bagaimana Tuhan membangkitkan pemimpin dari antara jemaat. Dulu saya ceritakan bahwa Paulus dan Barnabas tinggalkan jemaat Tuhan tanpa pemimpin untuk beberapa bulan, mungkin sampai 2 tahun atau lebih untuk beberapa jemaat. Mungkin beberapa jemaat ditinggalkan beberapa bulan saja dalam perjalanan misi 1. Ini Kisah Para Rasul 13 sampai 14. Umat ini ditinggalkan tanpa rasul, tanpa penatua yang ditunjukkan. Dan mereka masih jemaat. Jemaat adalah kumpulan. Mereka masih bisa berjemaat, masih bisa berkumpul. Membayangkan bagaimana kalau ada jemaat yang kecil yang ditinggalkan rasul, bagaimana mereka bisa lanjut? Bagaimana, apa yang mereka lakukan di ibadahnya? Saya mau membagikan satu rahasia sekarang. Yang liturgis yang di gereja zaman ini tidak dari Alkitab. Liturgis yang kita punya, yang dari gereja yang Protestan atau Karismatik atau Pentakosta, datang dari Martin Luther, pertama dari Katolik dan diganti dikit oleh John Calvin dari Reformasi di zaman itu. Tetapi yang gereja mula-mula lakukan itu yang ditulis di Alkitab, dan itu agak beda daripada yang liturgis zaman ini. Liturgis Protestan yang termasuk karismatik adalah ini. Masuk gedung ada salam, ada nyanyi, khotbah, baru ada kasih wang, mempersembahkan wang. Kadang-kadang tergantung gereja, tergantung harinya, juga ada perjamuan kudus, baru ada nyanyi lagi dan doa berkat dan tutup. Itu liturgis zaman ini. Tapi di Alkitab kita baca sesuatu yang lain. Apa yang gereja mula-mula lakukan waktu mereka beribadah? Kita baca di 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana saudara? Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Kita lihat ini di beberapa kegerakan di sejarah. Saya pernah baca buku namanya Azusa Street, dan dalam buku ini Frank Bartleman, dia saksi di sana. Dia lihat di kegerakan ini bahwa seorang berdiri dan bernubuat, orang lain berdiri dan nyanyi, orang lain berdiri dan membagikan firman Tuhan. Ini kebangkitan rohani Azusa Street yang jadi akar sejarah untuk Pentakosta dan Karismatik. Sebelum itu tidak ada banyak orang yang berbahasa roh, tidak umum di mana-mana di dunia. Ada beberapa kegerakan sebelumnya di mana ada bahasa roh, tapi itu agak jarang, dan bernubuat juga jarang di zaman itu. Tetapi setelah kebangkitan ini, orangnya mulai percaya Tuhan untuk dibaptis Roh Kudus dan mulai mengajar tentang itu, dan orang mulai rame-rame, banyak orang mulai berbahasa roh, ada yang menafsirkan bahasa roh, tetapi mereka beribadah seperti ini, seperti di Alkitab. Dan juga di kegerakan karismatik di Inggris, ada gereja yang jadi secara spontan, dan ada saudara Tony Dale dari sana yang bilang dalam beberapa tahun orang yang lahir baru bertambah dari 1% populasi ke 3%, dan ada kegerakan rohani yang luar biasa besar di rumah-rumah orang, dan banyak orang dalam satu ibadah bisa gerak dalam karunia roh. Nah, karena tradisi kita pikir kalau kita beribadah yang normal adalah ada satu orang yang khotbah. Tapi di Alkitab tidak kata demikian. Waktu Rasul tinggalkan jemaatnya, waktu jemaatnya beribadah, bagaimana mereka beribadah? Mereka setiap orang, seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh. Paulus dalam pasal ini dia suka
kalau semua orang bernubuat. Dia bilang semuanya boleh bernubuat, seorang demi seorang lain. Kalau ada orang nabi yang bernubuat dan orang lain dapat penyataan, mestinya nabinya diam, dan yang dapat penyataan boleh bernubuat. Kita lihat di ayat 30 di Kisah Para Rasul 14. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Terus kita lihat di sini bahwa sebab di 31, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Kita lihat karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi. Wah, kalau ada nabi bilang, wah saya terlalu orapi, saya nggak bisa berhenti bernubuat. Enggak begitu. Orang karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi. Dan kita lihat juga bahwa tidak ada di pasal ini pasal yang paling dalam tentang cara beribadah. Tidak ada banyak pasal yang lain. Ada Ibrani 10 ayat 25 yang mengajar bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari beribadah. Tetapi ayat itu bilang kita harus saling menasihati. Kita harus saling menasihati. Itu yang mereka lakukan di ibadah. Mereka saling menasihati. Lalu, maksud saya dalam hubungannya dengan penatua adalah penatua tidak harus lakukan semuanya di gereja. Kita mau lihat pelayanannya tubuh Kristus, bukan pelayanan satu mulut dan semua orang lain jadi telinga. Itu tidak baik, tidak normal. Kalau ada seorang yang punya 100 telinga dan satu mulut, itu jadi monster, ya. Kita tubuh Kristus, kita ada banyak macam-macam karunia roh. Mungkin saudara pernah dengar pengajaran tentang karunia roh, tapi karunia roh itu di 1 Korintus 12 mestinya digunakan di jemaat seperti di 1 Korintus 14. Tetapi tidak liar, tapi sesuai dengan pengajaran di 1 Korintus 14 yang bahasa roh harus diterjemahkan, dikasih satu persatu, bukan semua orang sekaligus. Nubuatannya harus, kalau ada orang dapat nubuatannya, orang yang bernubuat harus diam biar dia bisa bernubuat juga. Lalu, ya kalau orang penatua, dia harus bisa mengajar, tapi bukan berarti penatua atau pemimpin ini harus lakukan semuanya, jadi orang yang utama di umatnya, di jemaatnya. Terus saya mau membahas lagi juga tentang lima jabatan di gereja. Dari Efesus 5 Efesus 4 ayat 11. Tolong saudara gabung nanti untuk lanjutannya. Na 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 na. We've got the ball.